disclaimer ya, eh, bagaimana materi-materi sebelumnya, Pandas dan juga manipulasi spreadsheet Excel. Kita di sini mempelajari web scraping ini hanya basicnya saja. Jadi eh, nanti kalau Anda mau melakukan web scraping yang lebih eh, advance lagi, itu silakan Anda bisa mempelajari sendiri dan juga ada beberapa resource dan link yang saya sertakan di bagian akhir. Nah, web scraping itu apa sih? Contohnya web scraping itu kita mengekstrak informasi dari suatu laman web gitu ya, atau website atau web page. Jadi sesederhana Anda mengcopy dan paste, Anda buka browser, Anda copy, Anda blok itu yang copy, Anda paste di Excel atau di Microsoft Word itu by definition web scraping karena Anda mengekstrak informasi. Tapi tentu saja eh, kadang yang kita lakukan itu kita butuh lebih dari itu. Kita butuh melakukan otomasi ya. Karena mungkin kalau kita copy paste manual itu butuh tenaga dan waktu. Makanya dengan Python ini nanti kita bisa melakukan otomasi untuk web scraping itu. Tapi by definition web scraping itu ya sekedar mengekstrak informasi dari suatu web. Nah, karena nanti kita akan berurusan dengan laman web atau web page, kita harus mengenal sekilas mengenai bagaimana halaman atau laman web itu dibuat. Jadi kita nanti sedikit belajar bahasa yang lain, yang namanya adalah HTML atau HTML. Kemudian nanti kita juga sedikit belajar, ini bukan bukan bahasa tapi lebih kepada apa ya, cara styling itu namanya adalah CSS selector. Baru kemudian kita bisa melakukan scraping web page itu. Jadi kita akan pelajari dua hal baru. Satu sih yang dominan terutama untuk HTML atau HTML. Ada yang pernah uh, mengutak-atik atau setidaknya pernah lihat kode HTML sebelumnya? Bikin bikin blog, kalau ya, nanti kita sambil lihat. Nah, dan batasan materi untuk hari ini, kita hanya akan membahas scraping yang sederhana dari halaman web yang statis. Jadi halaman web itu ada dua ya, statis dan dinamis. Kalau statis itu konten dari web itu sifatnya tetap. Kalau dinamis nanti dia bisa berubah-ubah. Contohnya kita cakupan materi hari ini hanya untuk scraping web yang statis. Walaupun kenyataannya sekarang web itu banyak yang dinamis. Jadi lagi-lagi karena ini memang levelnya dasar ya, fokusnya di scraping web yang statis. Nanti kita akan coba sambil lihat apa maksudnya web statis. Oke, nah tadi kita sudah jelas membahas mengenai HTML ya, HTML. Dan sebut HTML aja biar enak.
HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Dia adalah bahasa yang digunakan untuk mendevelop atau membangun sebuah laman web atau web page. Jadi kalau Anda browsing, Anda lihat sesuatu di layar Anda, misalnya apa ya, saya buka web VPN gitu ya, di balik sini itu ada kode. Nah, kodenya itu disebut kode HTML. Itu yang paling, juga kode-kode yang lain. Tapi yang paling dasar adalah kode HTML. Kalau Anda penasaran itu Anda bisa, saya kira di semua browser bisa ya, klik kanan, terus view page source. Kalau Anda buka, nah keluarnya seperti ini. Ini adalah kode HTML. Dan inilah kode yang kalau di render itu keluarnya jadi ini, jadi halaman ini. Jadi yang selamanya Anda browsing, Anda buka macam-macam ya, buka web GM, web apapun, itu di balik situ ada kode. Yang menerjemahkan itu adalah si browser. Firefox, Chrome, Safari, ada yang pakai Internet Explorer, ya dulu nggak ada ya. Itu dia menerjemahkan kode seperti ini, kode HTML menjadi tampilan. Gitu. Kalau browser Anda beda, mungkin namanya beda. Kalau ini saya pakai Firefox. Di Firefox ini kalau kita klik kanan muncul salah satunya adalah sorry. Kalau di halaman sini, nah, itu view page top. Saya nggak lupa kalau Chrome atau Safari itu namanya ya mungkin mirip-mirip. Nah itu adalah kode HTML. Di balik layar dalam web ini ada kode itu. Nah HTML kita nggak akan bahas detail ya karena kita nggak belajar web development. Tapi kita cuma ingin belajar poin-poin pentingnya agar kita bisa typing. HTML itu terdiri atas elemen-elemen. Jadi penyusunnya itu namanya elemen. Dia kumpulan dari elemen-elemen gitu ya. Itu poin pertama. Nah, setiap elemen itu gimana cara membentuknya? Ingat tadi HTML ini kan kode ya, seperti ini. Kode seperti ini. Di balik tampilan web UGM itu ada seperti ini. Di mana ini adalah kumpulan elemen. Nah, apa itu elemen? Elemen itu adalah sesuatu yang dibentuk secara di sini ini rapid dengan menggunakan yang disebut sebagai tag. Nah, tag itu terdiri dari tag awal dan tag akhir dan ditulis dalam tanda ini namanya kurung apa ya? Kurung lancip. Jadi kurung lancip buka tutup. Jadi umumnya dia diapit. Misalnya seperti ini, ada suatu konten, tulisan teks gitu, dan dia sebuah elemen, maka dia harus diapit dengan tag. Jadi tag name, terus diapit dengan tanda kurung lancip, terus ditutup lagi dengan tag name kurung lancip, terus tapi di sini awalnya dikasih style. Itu struktur umum. Kalau Anda lihat misalnya tadi di web UGM itu, nah itu kan ada seperti ini ya, ada banyak kurung lancip itu, ada banyak kurung lancip gitu. Nah, setiap satu paket kurung lancip buka tutup itu adalah satu elemen. Gitu. Itu istilahnya elemen. Ya. Jadi yang namanya itu elemen, yang
apa namanya di dalam perumahan cek ini adalah tag, dan tag itu punya nama tagnya. Tapi bisa juga elemen itu tagnya hanya satu satu tag saja, jadi bukan tag kecil, tapi cuma satu tag, di mana nanti dia tandanya di akhir dikasih space. Makanya kalau kita lihat di sini ini ada nah ini, meta subset sama dengan tanda kutip UTF-8 terus flat. Nah ini satu elemen cuma dibentuk satu tag selesai. Oke, jadi poinnya itu HTML kode yang membentuk web itu terdiri atas berbagai elemen. Nah, elemen itu dibentuk menggunakan tag. Ya. Umumnya itu tag ada awal akhir, tapi bisa juga tag tunggal. Satu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Itu poinnya. Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, sekarang kita kalau tadi webnya UGM itu kan ini web yang sudah web dinamis dan fiturnya banyak ya di dalamnya ada video terus kita kalau menu di sini bisa dibuka dan sebagainya. Ini web yang dia sudah cukup rumit gitu ya. Dan kalau kita lihat kodenya juga banyak banget kan. Tapi coba sekarang kita lihat contoh web yang sangat sederhana. Ya nggak sederhana banget, cuman dia relatif jauh lebih sederhana dibanding yang web. Nah di sini ada kode HTML. Ini silakan Anda copy, terus Anda buka link ini, HTML online viewer. Di sini kita punya kode HTML, ya. Kita akan lihat itu. Jadinya seperti apa kode ini kalau kita render. Kalau mau punya agak susah ini betul. Nah, ini akan dibuka ya di browser Anda. Di sini ini kodenya yang tadi kita copy, kode HTML ini adalah ketika dia ditampilkan di kode HTML itu. Oke. Nah, nah, di sini itu Anda bisa lihat bahwa ini juga kode kita ini terdiri dari banyak tag. Dan tag itu kan sifatnya berhierarki. Pertama kita lihat dulu, HTML ini pasti, jadi HTML itu sendiri adalah sebuah elemen secara keseluruhan. Sehingga dokumen ini harus dibuka dengan tag HTML, paling atas itu, paling bawah juga untuk menutup HTML, pakai slash dulu. Jadi seluruh yang ada di dalam tengah-tengah ini, dia akan di-render menjadi tampilan ini. Oke? Nah, ini nanti kita sambil jalan. Saya kan nanti kita akan melihat beberapa elemen ini. Tapi sekarang
Yang penting kita tahu bahwa poinnya adalah uh, halaman web yang seperti ini. Dan bahkan sangat simpel ini ya, cuma tulisan, nggak ada gambar, nggak ada video, nggak ada menu, nggak ada tulisan yang bergerak. Itu harus ditulis dengan kode HTML seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Yang ini kita lanjut. Nah tadi karena laman web itu ditulis dengan bahasa HTML, jadi dia juga memiliki struktur terdiri dari elemen-elemen. Tadi karena HTML itu juga terdiri dari elemen-elemen. Ya. Nah, kenapa sih kita belajar ini? Karena kalau kita mau mengekstrak informasi dari suatu web page ya, penekanannya bukan web tapi page ya, web page, halaman web itu, tentu saja kita harus tahu strukturnya, gitu kan? Kalau kita cuma kopas, kita nggak perlu lihat, kita tinggal lihat web itu yang sudah di render yang di sebelah kanan ini, kita tinggal copy aja. Nah, yang biasa kita lakukan. Tapi kita ingin melakukannya secara sistematis. Maka kita yang kita lihat itu bukan tampilannya ini, tapi adalah kodenya, kode HTML-nya. Ya, jadi kita harus tahu itu menjadi prasyarat. Kita tahu elemen-elemen HTML agar kita bisa mengekstrak informasi dari laman web tersebut. Nah, laman web itu memiliki dua elemen utama. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa untuk membuat sebuah laman web, kode HTML-nya itu harus dibuka dengan tag HTML dan ditutup dengan tag slash HTML ya. Terus di dalamnya itu ada dua bagian, dua elemen utama. Namanya adalah head dan body. Nah, head itu nanti menentukan misalnya kayak judul dan sebagainya. Judul itu nanti akan menampilkan ini. Kalau Anda buka browser, ini adalah judul. Ya. Nama tabnya ini adalah judul dari HTML-nya itu. Ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak pengaturan yang akan menentukan hal-hal yang berkaitan dengan header. Bagian utama yang kedua adalah body-nya atau badannya, badan HTML itu. Nah, umumnya ya, walaupun nggak selalu, kalau kita mau scraping itu kita fokusnya adalah ke bagian body-nya. Jadi badan dari kode HTML tersebut. Kenapa? Ya karena konten-konten utama yang mau kita ambil itu ada di situ. Kita jarang-jarang mau judulnya, tapi adalah misalnya satu informasi yang ada di dalam badan atau tubuh si webpage tersebut. Nah ini contoh juga yang ini jauh lebih sederhana. Ini Anda bisa copy juga dan render. Kalau tadi kan sudah cukup banyak elemennya ya. Sekarang ini paling basic ini. Nah, jadinya kayak gini. Kalau di render, ya. Jadi pertama elemen utama itu kan tag HTML, terus ditutup tag slash HTML. Oke. Kemudian ada elemen head dan oke, ini elemen head dan elemen body gitu ya. Di elemen body itu ada tulisannya HTML web page content. Nah ini akan ditampilkan di sini. Title, jadi elemen head itu di dalamnya ada elemen lagi namanya title gitu ya. Ini
karena ini eh, renderingnya kita online ini nggak akan muncul. Tapi misalnya Anda simpan file ini dengan di Notepad, terus ekstensinya Anda buat HTML, Anda buka pakai Firefox itu bisa, atau pakai Chrome atau browser lainnya. Dan nanti judul tabnya itu adalah ini, title of your web page. Kalau Anda mau coba. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan lakukan. Ini contoh web yang jauh lebih sederhana lagi dibanding yang tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi nanti kita akan habiskan separuh atau bahkan mungkin lebih waktu kita itu untuk mempelajari HTML gitu dan CSS laptop. Baru kita pindah ke Python. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, elemen yang dibentuk oleh tag tadi itu ada banyak, banyak ya. Tapi kita hanya di sini, terutama di training ini kita akan melihat beberapa saja. Oke. Pertama tentu saja kita sudah lihat ada tag HTML ya. Itu adalah tag untuk mengasih tahu bahwa ini adalah dokumen HTML tag utama yang paling atas paling bawah. Kemudian ada head dan body. Oke. Nah di dalam body itu kita bisa membuat namanya heading. Anda pernah pakai Microsoft Word, pernah ya, atau Google Document, itu kan Anda bisa buat heading. Heading itu untuk membuat tulisan itu sebagai sebuah judul, entah itu judul utama, judul bab, judul section, judul subsection, dan sebagainya. Urutan, jadi satu, heading dua, heading tiga. Nah, di HTML kita juga bisa membuat heading itu dengan tag H. Kemudian hierarkinya, H1, H2, H3, dan seterusnya. Ya. Kalau tadi kita kembali ke ini, yang ini kan sederhana ya, nggak ada heading-headingnya langsung tag. Tapi di sini tadi, kalau yang pertama, itu kan kita melihat bahwa ini ada heading. Yang H1, this is heading itu tulisannya jadi yang paling besar. H2, heading kedua itu lebih kecil lagi. H3 lebih kecil lagi. Kemudian ada tag, eh, ada elemen namanya paragraf. Nama tagnya itu P. Jadi kalau satu tulisan diapit dengan tag P, itu dia menjadi sebuah paragraf. Nah, misalnya ini menjadi sebuah paragraf. Walaupun di sini nggak terlalu kelihatan mungkin perbedaan antara paragraf dan bukan paragraf. Kemudian ada juga namanya elemen section. Tagnya itu div. Ya. Atau kalau contoh tadi nanti. Nah ini div. Ini section. Jadi kalau ini, this is a sentence in div container. Yaitu walaupun di sini nggak kelihatan ya, sebetulnya kayaknya teks biasa aja tapi di balik layar dia itu punya status sebagai sebuah section.
karena dia diawali oleh tag if. Dan tag itu tadi kita sudah lihat dia bisa nested ya, bisa bertumpuk-tumpuk. Misalnya di sini kita punya section dengan if, di dalamnya itu ada paragraf. Ya, jadi di dalam tag bisa ada tag, bisa ada tag. Jadi di dalam elemen ada elemen, ada elemen dan itu. Oke, sampai sini pertanyaan nggak? Itu berarti ya, kan yang pertama itu kan bisnis variable dari bentuk ya. Iya. Tapi langsung bisnis small text baru ada di itu nggak ada yang buka. Oh yang ini ya? Yang di atasnya. Yang ini? Iya dia teks biasa. Jadi um, itu kan tulisannya HTML text does not need to be in text. Jadi nggak harus teks itu tulisan itu di dalam sebuah tag. Walaupun sebenarnya dalam tag yaitu body. Tapi dia itu di dalam tag besar body ini yang ditutup ini buka di awalnya. Tetap harus di dalam sebetulnya. Cuman dia bukan dalam paragraf gitu. Dan kode HTML ini termasuk kode yang nggak terlalu sensitif. Dalam arti misalnya kita cuma ngasih tag buka aja kayak yang this is another section yang ini nggak ditutup tagnya, itu tetap bisa dirender oleh si browser. Tapi ini praktik yang buruk. Jadi di dalam web development ini praktik yang sangat buruk karena kita jadi nggak tahu ini berakhirnya kapan. Terus contoh lain kita bisa membuat daftar ya, baik yang eh, ordered dan unordered, yang punya urutan angka atau huruf gitu, dan yang juga ada urutannya, misalnya bulat biasa. Seperti misalnya yang ini. List ini adalah yang this is the first item of an unordered list. Second item ini kan dia di dalam tag UL unordered list, di mana setiap poinnya, setiap bullet point itu diawali dengan tag LI. Ini juga nggak bagus, harusnya disebut tag LI juga. Oke, terakhir kita cuma lihat berapa ya sebagai contoh aja. Kita bisa membuat bagaimana bahasa pemrograman yang lain itu komentar. Jadi tulisan yang tidak akan dirender. Misalnya yang ini, this is a comment. Ini nggak akan muncul kan? Ini dianggap sebagai komentar saja. Oke, teman, lanjut ya. Lanjut. Oke, jadi itu tadi kita sudah melihat beberapa contoh elemen. Bedanya elemen dengan tag sudah jelas belum? Tag itu membentuk elemen gitu ya. Jadi itu dua hal, dua sisi mata uang. HTML itu terdiri dari elemen-elemen, di mana elemen itu cara membentuknya adalah dengan tag. Tag itu berarti kayak ngasih rumahnya ya? Gimana? Kayak ngasih rumah gitu ya? Jadi tag itu rumahnya. Kalau dikasih rumah jadi elemen. Itu istilah aja. Jadi
kita nyebut elemen atau tag itu kadang juga agak dari campur-campur. Tapi yang penting, nah ini yang agak beda, yang akan kita lihat itu adalah atribut. Elemen itu bisa punya atribut. Fungsinya itu untuk memberi informasi tambahan. Oke, elemen bisa punya atribut. Bisa juga enggak. Dan bisa punya lebih dari satu. Bisa enggak punya, bisa punya satu, bisa punya lebih dari satu. Fungsinya untuk memberi informasi tambahan. Nah, cara memberikan atribut itu disertakan di dalam tag awal. Dengan cara sintaksnya adalah nama atribut sama dengan nilainya. Contohnya misalnya kita punya tag title atau elemen title, ya kita gunakan interchangeable ya tag elemen. Di dalamnya ada atribut, namanya atribut, nilainya adalah X. Itu di dalam tag awal gitu. Nah, kita akan lihat beberapa atribut yang sering muncul aja. Pertama adalah link atau tautan ya bahasa Indonesia. Hyperlink. Atau link kan, tulisan di laman web yang ketika diklik itu membawa kita ke laman web yang lain. Paham ya? Cuman mungkin kita nggak tahu definisi resminya apa pastinya. Tapi saya yakin Anda sudah paham semua. Link. Tulisan yang ketika diklik itu membawa kita ke laman web yang lain. Nah, link itu dia dibuatnya dengan tag A. Jadi elemen link itu tagnya anchor. Jadi untuk misalnya ya kata-kata ini with a link to scriptdesign.com itu mau kita buat link. Kalau jadi link kan biasanya di biru gitu ya. Dia harus diapit dengan tag A. Terus katakan kita harus kasih informasi dia linknya itu kemana. Nah itu harus dimasukkan ke atribut href. Di mana nilainya adalah alamat ini. Jadi alamat ini adalah alamat yang akan dituju kalau kita nanti klik tulisan ini. Ya. Atributnya adalah href. Ini disebut atribut. Ini ada linknya. Nah ini ada link. Ini contohnya. Ini kan link. Kalau diklik dia bisa buka laman web yang lain kan. Itu cara masuknya ini. Dia di dalam tab A anchor. Terus diklik kemana laman yang akan dituju pakainya href sama dengan sebuah string ya pakai tanda petik alamatnya tujuan. Ini adalah atribut. Oke, itu atribut href untuk membuat link. Terus ada juga atribut namanya ID. ID ini adalah atribut untuk menspesifikasikan unique identifier. Kita mau kasih dia nomor induk gitu, tapi harus unik. Jadi di dalam satu kode HTML, ID-nya itu nggak boleh sama. Misalnya kita ingin membuat si judul di sisa heading yang paling besar itu kita kode satu atau kita kode heading satu itu bisa. Sehingga nanti kita kalau mau merujuk itu tinggal ngomong heading satu, gitu ya. Itu kayak ngasih nomor induk gitu lah. Itu atribut ID. Atributnya adalah ya ID terus namanya value-nya adalah dia bisa angka, dia bisa teks atau string. Lalu ada atribut namanya kelas.
Kelas ini juga agak mirip ID, cuman dia nggak harus unik. Itu gunanya untuk mengelompokkan beberapa konten yang serupa. Misalnya ya, heading tiga-tiganya ini mau saya kasih kelas yang sama, yaitu kelas heading. Nanti kalau saya melakukan sesuatu, saya pengen ngutak-atik heading misalnya, saya tinggal panggil kelas heading, nanti merujuk ke tiga-tiganya. Jadi dikasih kode untuk kelompok gitu. Kalau tadi itu kan kode individu ya, kalau ini kelompoknya gitu. Itu kelas, atribut kelas. Kalau Anda ada yang pengalaman web development, itu salah satu gunanya untuk melayout. Jadi kalau kita kasih kelas, nanti kita bisa melayout, misalnya mengganti warnanya. Semua heading itu tinggal merujuk dengan kelas heading gitu. Kalau kita sudah kasih atribut kelas di setiap elemen. Oke, ada banyak atribut lain. Nah, fungsinya apa? Kita tahu atribut itu karena nanti juga kita kadang perlukan dan sering ya informasi atribut itu untuk mengekstrak. Misalnya gini, kita punya sebuah laman web. Kita mau ambil semua link yang ada di situ. Berarti kita merujuk ke atribut href, ya kan? Karena link itu pasti dimasukin di dalam atribut href. Oke? Bayangin Anda buka halaman Wikipedia, itu kan ada banyak link ya yang bisa diklik. Anda mau ambil semua ini. Alih-alih Anda copy satu-satu, klik kanan, copy link, klik kanan, copy link, paste, klik kanan, link, paste. Anda bisa merujuk ke link yang ada di situ semuanya dengan memanggil atribut href. Nanti semua yang ada alias linknya itu akan diambil. Kira-kira gitu. Sudah ada gambaran? Ada gambaran belum? Nah, atribut HTML yang lain juga banyak. Kalau Anda mau lihat yang lain-lain, silakan diklik. Ini juga link ya. Buat link. Kalau Anda punya rasa penasaran, silakan buka. Oke, itu sekilas HTML. Di sini kita pindah ke CSS Selector. Makanan yang lain lagi. Semoga Anda tidak overwhelmed. Sampai sini ada pertanyaan? Kita recap ya. Di laman web itu, kode atau eh, bahasa yang digunakan untuk membuat itu di balik layar adalah kode HTML. Kode HTML itu terdiri dari elemen-elemen. Elemen itu dibentuk oleh tag. Tag itu bisa punya atribut. Atribut fungsinya untuk memberi informasi tambahan di dalam elemen. Ya. Nah, apa gunanya kita bagi kita web scraper? Karena kita jadi tahu kalau kita mau ngambil ini, berarti kita harus ngambil elemen ini atau kita harus ngambil atribut ini. Karena kita itu berurusannya ya dengan kodenya, bukan dengan tampilannya. Gitu kan? Ini bedanya. Kalau kita manual buka laman, buka Wikipedia, kita copy linknya satu-satu, itu ya penting juga, tapi nggak otomatis, nggak terotomasi. Kalau nggak terotomasi ya kita harus lihatnya adalah kode HTML. Nah ini aman ya. Itu yang penting Anda paham di picture-nya itu dulu aja. Kalau dia itu lupa nanti nggak lihat lagi. Oke? Nah, cara untuk merujuk ke atribut atau elemen gitu, tadi ya, itu ada beberapa cara.
salah satu yang disarankan karena ini cukup mudah, itu namanya adalah menggunakan CSS selector. Saya bridging lagi. Tadi kita tahu elemen-elemen tag dan atribut. Untuk mengekstrak itu kan kita harus merujuk ke sana. Nah, gimana cara merujuknya? Menggunakan CSS selector gitu. Nah, sebetulnya CSS selector ini digunakan pada mulanya untuk ketika Anda membuat web, Anda seorang programmer web ya, Anda mau melayout ini. Oh ini semua link yang warnanya biru mau saya ganti jadi merah. Jadi kan Anda harus merujuk itu ke link semuanya harus diganti jadi merah. Untuk layout awalnya. Tapi fungsi sekundernya bisa digunakan oleh web scraper teknik itu untuk merujuk ke hal-hal kita inginkan tadi yang kita ingin ekstrak. Nah, intinya adalah ini adalah gimana sih cara merujuk ke elemen atau atribut. Kita lihat beberapa contohnya. Kalau kita ingin merujuk ke suatu elemen, merujuk elemen berarti merujuk ke nama tagnya ya. Ada tag A, ada tag div, ada tag body, ada tag apa dari macam-macam P dan sebagainya. Kalau kita ingin merujuk ke elemen itu, kita tinggal tulis nama tagnya. Jadi kalau kita merujuk semua paragraf berarti P gitu aja. Semua section berarti div. Semua link tulisan yang berhyperlink berarti A gitu kan. Tinggal namanya tanpa tanda kurung lanjut. Jadi tinggal nama tagnya saja. Itu cara kita memanggil atau merujuk. Itu untuk elemen. Terus tadi kita tahu ada atribut namanya ID untuk nomor induk. Gimana cara merujuk itu? Kalau itu ID, kita pakainya tanda pagar. Okay. Terus kalau kelas itu diawali tanda titik. Kalau mau menyeleksi semuanya, pakai tanda bintang. Kalau mau menyeleksi atribut secara umum dan nilainya, kita bisa pakai tanda kurung nama atributnya atau nama atribut dan nilainya ekspresi. Nah, biar Anda nggak bingung, karena ini kalau nggak dipraktikin, ini apa sih maksudnya? Ini ada semacam game gitu ya, untuk latihan. Yang di link yang kedua ini. Lihat. Oke. Ini tadi ya, CSS selector itu untuk menyeleksi elemen atau atribut dari suatu laman web HTML. Tapi ini karena dibuat game, kita ceritanya harus menyeleksi sesuatu benda di atas meja makan. Tuh. Gamenya ini ceritanya gitu. Nah, meja dan benda yang ada di atasnya itu dibentuk dari kode HTML. Ini di sini. Jadi eh, meja di table itu kan adalah sebuah section ya. Div tadi kan section. Tag div itu untuk membentuk elemen section. Kelasnya berupa table. Jadi section ini punya kelas table di meja itu. Di dalamnya ya, itu ada dua elemen. Tagnya adalah plate, piring itu. Jadi ini tag tunggal, karena nggak perlu ditutup. Ya langsung flash. Oke, ini untuk lebih mudah membayangkan. Sekarang pertanyaannya, gimana CSS selector apa
yang harus kita gunakan untuk mengambil si ini. Ada yang sudah tahu mungkin? Ini apa pertanyaannya? Apakah dia tag atau atribut? Class itu tag atau atribut? Tag atau elemen sama aja ya. Ini tag kan? Ya nggak? Dan tadi kalau si selector, kalau kita mau merujuk ke suatu elemen atau tag, itu langsung namanya. Nggak usah pakai tanda kurung lancip. Jadi kalau kita mau mengambil satu piring yang ada di meja itu, kita tinggal panggil apa kira-kira? Wait, enter. Nah, ini buat latihan ini. Nah, sekarang di atas meja, di dalam section div, sorry, di dalam section yang kelasnya adalah table, itu ada 3 elemen. Ada bento, plate, dan bento. Kita disuruh ambil bento. Bento itu kotak makan. Kalau plate kan piring. Berarti tinggal ketik bento. Gitu ya. Nah, sekarang ada piring yang biasa aja, plate aja. Ada piring yang punya ID fancy, yaitu yang ada biru-birunya itu. Gimana cara menyeleksi piring yang fancy, yang mewah? Bantuannya itu ada di sebelah sini. Apa yang membedakan plate biasa dengan plate yang mewah? Yang biasa itu polosan, yang di sini ada ID. Oke. Berarti kalau kita mau menyeleksi yang ada yang mewah, kita bisa pakai ID. ID-nya adalah nilainya fancy. Pakainya tanda pagar ya. Fancy. Nah, gitu. Lanjut, apa mau dicoba sendiri nanti? Mungkin Anda tahu, mungkin enggak, Anda enggak langsung bisa di pertemuan ini, tapi yang penting Anda tahu tempat mempelajarinya apa gitu. Coba yang ya. Apple on plate itu maksudnya gimana? Gimana kan? Dari Apple on plate kan. Oh ya. Berarti. Nah ini sekarang adalah bagian-bagian lagi gitu. Karena tadi ya elemen itu bisa bertumpuk-tumpuk, ada elemen di dalam elemen. Kita bisa memilih elemen hanya yang ada di dalam elemen tertentu. Kalau kita punya 2 elemen A dan B, kita mau mengambil semua B yang ada di dalam A, maka kita panggil A dulu, habis itu baru B. A itu yang melingkupi, yang luas, B itu yang di dalamnya. Oke, ini kurang terang ya. Di sini misalnya, kita panggil dulu. Apa perintahnya? So, select the apple on the plate. Jadi kita mengambil apel, tapi tidak semua apel, hanya apel yang di dalam piring. Berarti kita buat tadi. Oke. Oh. Berarti kan ada apel yang di luar di sini, tapi ada apel yang di dalam plate. Nah, yang diapit oleh plate. Inilah si yang ini tuh. Anda kalau hover ke sini tuh akan ke highlight ya. Oh ini adalah plate ini bagian ini. Bento apple yang di luar sudah dipiringin. Kita mengambilnya, kita mau mengambil apple yang ada di dalam plate. Berarti apa dulu yang dipanggil? Plate-nya dulu apa apple-nya dulu? Kita manggilnya itu yang luas dulu. Plate dulu, baru apple. Induknya dulu, baru anaknya, gitu ya. Nah, yang keambil apple-nya, plate-nya nggak ikut. Tapi kita manggilnya induknya dulu. Plate dulu, baru apple.
Nanti yang keambil semua apple yang ada di line. Kalau ini mengkombinasikan, ini sama yang beranak tadi, tapi kita manggilnya pakai ID, bukan pakai nama tagnya atau nama elemennya. Ambillah tiga acar yang ada di piring yang fancy. Oh, berarti tagar fancy baru kita. Tagar fancy baru ambil tikalnya. Nah, nah, Anda bisa pelajari itu ada 32 level. Oke, pelajari dulu. Mungkin mau dipakai dulu sambil istirahat dulu. Kalau ada gabung-gabung itu. Yang gabung-gabung mungkin nanti aja. Terlanjut dulu aja ya. Penting Anda tahu tempat belajarnya di mana. Mungkin saya contohkan yang kelas satu lagi karena kelasnya juga sering dipakai. Kalau tadi pakainya ID, sekarang kelas ya. Kita mengambil small apple. Di sini ada apple yang biasa, yang itu nggak ada atribut apa-apa. Tapi ada apple yang ada apple yang kecil dikasih kelas small. Nah, untuk menuju kelas itu pakainya kalau ID tadi tagar, kalau ini titik. Jadi tinggal small.
Dan itu bisa juga digabungkan. Di sini kita mau mengambil yang kelasnya small, tapi karena yang small itu ada atau dan ada orange, kita maunya yang orange. Berarti nama tagnya dulu orange, baru small, orange titik small. Nama elemennya, titik nama kelasnya. Oke, kita ambil praktik saja. Oke, jadi sekarang setelah tahu alat untuk memanggilnya atau merujuknya itu, kita coba lihat, kita bayangkan bagaimana kita mau mengambil suatu bagian tertentu atau mengekstrak bagian tertentu dari suatu laman web. Ada banyak cara ya. Pertama, Anda bisa lihat source code-nya manual. Kalau Anda eh, namanya sudah pro, mungkin Anda bisa tinggal melihat source code-nya. Misalnya ya, kita ini mengambil link kayak ini IG kan ada linknya ya. Ini kan kalau ada Google itu ada di sini ada link kan. Jadi kalau diklik akan ke sini. Itu Anda bisa cari sendiri dari source code-nya. Instagram UGM Yogyakarta. Ini source code-nya. Anda bisa cari di sini. Misalnya saya Ctrl F ya. Instagram. Nah ini dia. Oh, ada tiga nih. Ini yang nulis. Nah intinya gini lah. Karena ini UGM ini webnya sudah advance ya. Daripada Anda bingung. Poinnya adalah kita bisa melihat source code-nya. Terus kita cari itu letaknya di mana. Terus kita panggil menggunakan CSS selector tadi. Cara kedua, alih-alih kita lihat langsung mentahannya semuanya, kita bisa melakukan apa yang disebut sebagai inspect elemen. Kebanyakan browser itu dia punya fitur eh, biar lebih gampang ya dalam web VPN, sama sudah ada video-videonya. Kita buka saja Wikipedia, lebih simpel ini. Bebas, misalnya Wikipedia halaman VPN yang menjelaskan tentang VPN. Nah, Anda bisa lihat source code-nya juga dengan view page source seluruhannya. Atau untuk melihat source code bagian per bagian, elemen per elemen, itu lebih mudah kalau kita pakai inspect elemen. Di Chrome itu kayaknya inspect elemen. Ini saya pakai Firefox itu inspect. Kalau Safari mungkin apa ya? Saya lupa. Ada kan enggak ya? Saya lupa. Saya pakai Safari. Ada kan? Jadi kalau kita inspect, nah akan keluar source code-nya di sini dan berbagai macam peralatan. Ini sebetulnya umumnya digunakan oleh web developer. Tapi kita bisa misalnya melihat, misalnya judul ini ya, bagian ini, kalau di Firefox itu buat seleksi yang di sini, itu kita klik, nah nanti dia akan ditunjukkan kodenya HTML itu yang mana. Oke, ini fungsi aslinya itu sebenarnya untuk mendevelop web dan untuk bereksperimen gitu. Nggak bisa, nggak edit ya, kampus gue loh. Nah, kalau anda mau bikin blog ya, jadi kampus gue loh.
Jadi terrefleksi juga dengan ke semuanya. Enggak lah, ini cuma di browser saya aja. Kalau iya ya bahaya. Jadi ceritanya gini, kita browsing itu kan kita membuka sebuah URL itu kan ya, saya lupa. Intinya alamat gitu kan. Nah, itu sebenarnya kita meminta suatu dokumen HTML kepada server. Servernya di entah di mana, saya nggak tahu. Ini Wikipedia sebenarnya. Sama si Wikipedia itu dikirimin kode HTML, belum dikirim ke browser kita. Nah, browser kita menerjemahkan kode HTML tadi yang kita lihat itu yang kayak cacing itu menjadi halaman ini. Nah, sekarang yang kita ubah itu cuman yang sudah kita terima aja. Kita nggak ngutak-atik yang di server, bahaya dong kalau kita bisa ngutak-atik di server jadi hacker tuh. Nah, mau nanya. Ya. Jadi kalau misalnya seorang bikin website, mereka tuh di website itu sekarang tipenya masih pakai kode-kode atau melalui interface. Nah, ini kan tadi saya jelaskan kita di sini belajarnya web yang statik ya. Web statik itu server ngirim kode HTML itu udah lengkap komplit, tinggal di render oleh browser kita. Tapi web yang sekarang itu namanya web yang dinamis umumnya. Dan hanya kita nggak akan cover itu karena butuh pengetahuan yang lebih banyak. Jadi misalnya ada banyak ekstra-ekstra bahasa-bahasa yang lain ya, misalnya JavaScript, uh, MySQL, apalagi ya, ya semacam-semacam itu. Poinnya gini, sekarang web dinamis itu kita minta nih ke server, server aku buka link UGM, feb.ugm.ac.id, set, gitu kan. Servernya merespon, oke, tapi yang dikirimin itu bukan HTML yang sudah jadi full, tapi dikirimin sebuah misalnya JavaScript. Di mana yang menerjemahkan JavaScript jadi HTML baru menjadi tampilan itu browser kita. Jadi ada extra step gitu. Kalau yang statis itu kan langsung dikasih HTML-nya lengkap komplit belum, sudah lengkap semuanya. Contohnya gini, kalau Anda punya web yang di dalamnya itu bisa di oke misalnya. Kalau web statik itu kan sudah pakem ya, ini. Anda misalnya buka web yang ada di embed video YouTube lah, itu kan Anda bisa buka video YouTube ganti di dalam situ. Itu webnya dinamis. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, kita belum sampai ke situ karena ya nggak cukup waktunya nanti. Dan saya pun juga saya biasanya cuman apa? Saya bukan pakar web scraping ya, karena di sini Python pun sekedar icip-icip. Saya jauh ini juga kebanyakan scrapingnya yang web status. Terus dan jawab ya. Oke. Nah, tadi kembali ke sini, poinnya adalah di sini kita tahu bahwa si tadi dijelasin UGM ya, di kampus gue itu judul yang ada di situ itu ada di dalam sini, di dalam elemen namanya span, di mana span itu di dalam elemen lagi namanya H1 yang header, kita tahu bahwa dia dan dia punya ID, ID-nya adalah first heading, dia punya class first heading, MW first heading, nah, terus um, di sini ada teksnya yang akan ditampilkan itu di dalam tadi elemen span dengan kelas ini. Misalnya kita mau menyeleksi apa yang lain.
Nih, ini saya bilang dengan ada tulisannya ini ada di dalam section. Letaknya di kelasnya adalah info box caption atau mungkin moto ya. Moto itu ada di dalam elemen TB, dan itu salah satu jenis tabel, di mana kelasnya adalah info box data. Nah, problemnya tuh gini, kalau kita scraping, kadang kelas atau yang umumnya kelasnya yang dikasih di kode HTML itu nggak unik. Jadi kalau kita ngambil kelas info box data misalnya, itu nih kita seleksi semuanya. Terus, padahal kita cuma pengen yang bagian itu. Beberapa web yang lebih bagus itu sudah dikasih ID atau kelas tertentu. Misalnya moto, dikasih ID moto. Jadi itu challenge-nya. Ada web yang kode HTML-nya itu sudah jelas gitu ya. Setiap bagian dikasih ID sendiri misalnya. Itu gampang banget di scraping. Tapi ada yang dia itu informasinya umum aja. Jadi untuk moto itu nggak dikasih kelas atau ID tertentu. Dia cuma bagian dari sebuah section. Padahal section itu nggak cuma dia. Ada section-section yang lain. Nah, kalau kita seleksi, yang lain juga ikut. Itu challenge-nya. Wikipedia ini nggak terlalu eh, jelas pembagian elemennya. Tapi nanti kita akan lihat dengan sesuatu yang lebih gampang dulu. Nah, sebelum ke situ, tadi ya, cara untuk apa namanya, melakukan seleksi, menentukan suatu bagian di web itu, elemen atau atributnya apa, kita bisa lihat kode sumbernya, source code-nya, kita bisa pakai spek elemen, atau juga alat yang ketiga ini, namanya selector gadget. Selector gadget. Eh, dia sebetulnya paling banyak digunakan sebagai ekstensi dari Chrome. Nanti Anda bisa download di sini Chrome extension kalau Anda pakai Chrome ya. Kayaknya kalau saya baru bisa Chrome. Kalau yang browser lain kayaknya belum bisa. Nah, kalau Anda pasang, Anda nggak harus pasang sekarang ya. Jadi saya cobakan dulu aja. Itu nanti misalnya kita di sini ya. Kalau saya pakai Chrome itu akan muncul ekstensi di sini. Gimana kalau kita aktifkan, terus kita menyeleksi, misalnya kita mau merujuk ke di sini kan ada web isinya nama-nama negara dan berbagai informasi lain. Ada ibu kotanya, jumlah populasi dan area, luas areanya. Kita mau merujuk ke nama ibu kotanya. Kita klik, nah nanti sudah keluar ini. CSS selectornya adalah country name. Oh berarti dia ini di dalam sebuah elemen di mana kelasnya adalah country name. Ini karena website contoh jadi bagus ya. Atau saya contohkan yang lain ya. Tadi webnya UGM.
Saya misalnya klik link gitu ya, tulisan yang warna biru yang pencet dua link. Oh, sorry. Ini misalnya ini. Nah, misalnya kan si asas rektornya A. A tadi kan anchor ya. Anchor adalah hyperlink. Jadi dia terkoleksi semua link yang ada di halaman ini. Nah, kelebihannya CSS, sorry, selektor gadget ini, kita bisa, misalnya kita hanya mau mengambil link yang di atas ini ya, halaman pembicaraan misalnya. Jadi yang lain kita klik, nanti cancel. Oh, sorry, fotonya nggak bagus. Hmm, apa ya? Atau gini aja deh, ini bagus banget. Moto UGM berbahasa Indonesia. Saya mau merujuk, saya mau membuat CSS selector cara panggil untuk moto berbahasa Indonesia. Mengangkat kuat ini. Lalu kita bisa klik misalnya ini. Nah kalau kita klik munculnya I, itu sebetulnya adalah elemen yang menunjukkan bahwa hurufnya harus diitalik. Nanti yang diitalik select semua ini. Nih, yang lain-lain. Nah untuk menghilangkan yang lain itu kita klik lagi di sini. Nah itu terus harus coba-coba ya, emang nggak selalu enak juga menggunakan ya, selector gadget ya. Yang saya itu kemudian, nah ini saya cancel, yang kalau saya cancel, kalau kita lihat nih yang diseleksi ada berapa, ada tiga, harusnya kan cuma satu. Nah ini juga masih seleksi, nah, tinggal dua. Tapi ya kayak gitu, dia macam membantu kita kalau kita mau mengambil ini saja atau dua bagian ini ada di atau ini, membantu kita menentukan CSS selektornya itu apa. Walaupun nggak selalu mulus juga ya, tergantung seberapa rapi kategorisasi dari elemen-elemen di webpage-nya itu. Kalau ini yang contoh ini karena memang didesain untuk belajar web scraping, dia gampang banget. Ketika diklik langsung yang terseleksi semua yang benar-benar kita mau aja. Nah, dia sudah dikasih kelas country name, titik country name. Ini adalah biasa selektornya. Kalau misalkan kita seleksi, oh ya contohnya ibu kota itu juga ini karena contoh webnya dibuat memang sudah rapi, dia pasnya juga sudah anti capital.
Kalau kita mau mengambil ibu kota plus populasi, tinggal klik populasinya. Nah, tapi yang muncul malah tiga-tiganya, karena tiga-tiganya itu punya elemen span. Misalnya kita nggak mau yang area, kita cuma mau capital sama population, ini kita klik, jadi di cancel yang ketiga. Sehingga yang terkoreksi hanya tinggal capital sama population. Si ada selektornya ini. Jadi koma itu dan ya, di ada selektor. Elemen yang kelasnya country population dan elemen yang kelasnya country capital. Kira-kira seperti itu penggunaan dari selektor. Nggak selalu membantu banget sih. Karena memang idealnya ya kita harus pahami dulu struktur uh, koordinat HTML ini. Jadi itu salah satu bagian yang cukup penting kalau kita mau spreading, itu memahami struktur dari koordinat HTML. Walaupun nanti kalau kita scraping yang kita mau scraping itu tabel, bentuknya sudah tabel, itu jauh lebih mudah. Nanti kita lihat. Sekarang kita praktik dulu melakukan scraping konten HTML tapi bukan tabel. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya recap lagi. Tadi CSS selector itu fungsinya untuk memanggil, ya, merujuk dari elemen atau tag atau ya elemen itu tag sama aja atau atribut dari konten yang ada di web page. Aslinya dia itu digunakan untuk web development, tapi kita pakai sekarang untuk merujuk untuk diambil, gitu. Memanggil bagian tertentu untuk akhirnya kita ekstrak. Nah, berulang sekarang kita masuk ke Python ya, di 30 menit terakhir ini. Semoga cukup. Nanti saya agak sekilas saja, mohon maaf. Sekarang kita akan coba beberapa contoh scraping dengan Python. Nah, di sini ada dua step. Sebenarnya yang disebut scraping itu mengambil HTML tadi ke dalam Python. Setelah diambil, jadi kan masih utuhan gitu, itu sudah di scraping. Itu nanti kita harus lakukan namanya parsing. Kita mau mengekstrak tadi itu bagian-bagian mana yang kita ambil, kan nggak semuanya, bukan kode utuh itu mau kita ambil semua, tapi cuma bagian-bagian tertentu. Nah, itu namanya parsing. Sekarang scrapingnya dulu. Scrapingnya kita itu menggunakan library namanya request. Nah, ini hanya bekerja optimal untuk web yang statik. Kalau web dynamic nanti ada lagi. Silakan nanti ada baca sendiri. Di dalam library request ini ada fungsi namanya get. Itu ceritanya kita mengambil kode HTML dari laman web yang kita spesifikasikan. Nah, kita langsung lihat contohnya saja. Pertama saja kita impor ya, seperti biasa. Library-nya namanya request. Kemudian di dalam library request itu ada fungsi namanya get. Nah, di sini kita mengambil laman web ini. Misalnya, ini web yang saya contohkan tadi, nama-nama negara tadi. Ini webnya. Jadi mau kita ambil kode HTML-nya. Tarik gitu. Terus itu kita taruh di sebuah variabel namanya laman. Oke. Jadi kita taruh kode HTML itu ke dalam sebuah variabel namanya laman. Nah, hasil dari menarik kode HTML tadi, setelah ditaruh di variabel laman, itu kita bisa cek isinya dengan atribut konten atau teks. Misalnya kita panggil atribut konten. Ini kalau kita print laman, yaitu wadah pada HTML ini lagi,
kita panggil atribut kontennya, itu keluarnya seperti ini. Memandang ke samping. Ini kode HTML-nya. Nah, kalau mau lebih reader friendly, dilihat di mata manusia lebih enak, itu atribut text yang dipanggil. Jadi print halaman titik text. Kalau kita eksekusi, nah dia ditulisnya bukan ke samping tapi ke bawah. Ini adalah source code-nya tadi. Persis seperti kalau kita klik kanan halaman ini lalu view page. Jadi ini yang kita ambil. Kita mengambil ini ya, kodenya ini. Sudah masuk ke Python ya. Oke, di sini ada beberapa catatan bahwa ini web statis dan bisa baca ini. Oke, lista pertama. Jadi dengan library request dengan fungsi get tadi kita mengambil kode HTML-nya. Terus kita taruh di variabel namanya laman. Terus di situ ada atribut namanya konten atau teks untuk menampilkan kode HTML. Clear ya sampai sini? Oke, clear, aman. Sip. Nah, step kedua yang lebih krusial. Sekarang kita melakukan parsing. Kode HTML tadi itu kan masih satu halaman utuh. Misalnya kita goalnya itu adalah membuat sebuah atau mengambil informasi nama negara, capital, population, dan area. Jadi 4 informasi itu untuk setiap negara. Goal di sini seperti itu. Goalnya di sini seperti itu. Oke? Sekarang kan posisi kita masih mengambil keseluruhan web ini, keseluruhan laman, keseluruhan page ini. Tapi kita mau ambil bagian-bagian ini, nama negara, ibu kota, populasi, sama luas. Jadi kita nggak mau ngambil yang ini ya, paragraf, judul ini nggak kepakai. Dan ujungnya kan paling bagus kita taruh di tabel gitu ya. Bayangannya nanti jadinya itu adalah sebuah tabel, ada nama negaranya, ibu kotanya gitu kan, populasi, area, ya kan? Ini nama negaranya apa? Andorra. Ibu kota apa? Populasi, area, dan seterusnya. Ujungnya kita akan membuat seperti itu. Nah, gimana caranya? Kita harus parsing dulu. Nah, parsing ini menggunakan library namanya Beautiful Soup. Versi 4, jadi Beautiful Soup 4. Ya namanya aneh, ya udah di namanya emang aneh. Soup cantik. Nah, Beautiful Soup ini fungsinya adalah untuk melakukan parsing tadi, mengekstrak komponen-komponen di kode HTML itu. Tapi pertama, kita harus ubah kode HTML tadi menjadi sebuah objek yang bisa digunakan oleh si Beautiful Soup ini. Nama objeknya itu Beautiful Soup, tidak menghilang. Itu ada objek tertentu. Nah, cara mengubahnya itu dengan fungsi Beautiful Soup. Jadi, pertama tadi ya, kita import request. Terus untuk mengambil fungsi Beautiful Soup, itu kita import nama library-nya BS4, Beautiful Soup 4. Kita ambil fungsi Beautiful Soup aja. Ingat kemarin kalau kayak gini itu berarti ketika mengambil fungsi ini, kita nggak perlu panggil nama library-nya. Akan bisa langsung pakai. Oke? Nah, bagian yang penting begini. Nanti kita melakukan hal yang sama ya. Ini kita ambil pada HTML-nya, kita taruh di variabel namanya laman. Kemudian ubah pada HTML ini menjadi sebuah objek Beautiful Soup agar nanti bisa diparsing. Caranya dengan fungsi Beautiful Soup diinput dengan laman
yang diambil bagian kontennya tadi. Jadi kode HTML-nya ya, bukan yang teks, pakai yang konten. Karena ini yang lebih tidak mengubah struktur aslinya, namun jadi konten. Nah ini nama parsernya, terima aja dulu, kita pakai parser HTML. Kita taruh di parser namanya sub. Jadi ini ya asal usulnya kode HTML tadi, cuman diubah menjadi sebuah objek. Namanya di sub, kita taruh di sini. Nah kalau kita lihat tipenya di sub ini, itu apa sih? Nama objeknya itu beautiful sub. Dan jenis data sendiri, bukan jenis data bawaan di Python. Jenis data bawaan kan kayak integer, list. Nah, ini ada jenis data sendiri yang dibuat oleh si library ini. Oke, nah setelah kita ubah menjadi sub tadi, kita sebut saja sub, barulah kita bisa menyeleksi bagian mana yang mau kita ambil. Caranya apa? Menggunakan tadi, cara manggilnya menggunakan CSS selector, di mana kita panggil CSS selector itu dengan select. Ini ada cara lain ya, tapi cara yang lain itu lebih tidak fleksibel. Ini saya pakainya CSS selector. Sebetulnya harus pakai CSS selector, cuman ini lebih fleksibel. Oke, jadi tadi kita sudah punya sub yang kode HTML dari daftar negara yang sudah diubah jadi objek beauty khusus tadi. Nah, kita panggil metode select, baru kita kasih CSS selectornya. Oke, ini CSS selector harus dalam string. Tadi untuk memanggil semua nama negara itu kan dia kelasnya adalah country name ya. Jadi kita panggilnya pakai titik country name. Dan hasilnya misalnya kita taruh di variabel baru namanya negara. Oke? Sekarang kita tampilkan setelah diekstrak hanya bagian atau elemen yang punya kelas country name, apa yang dihasilkan. Nah, ini itu adalah kode-kode HTML atau elemen-elemen yang memiliki kelas country name. Tapi ini masih kode HTML ya. Seleksi elemen-elemen hanya yang memiliki kelas country name. Jadi setiap ini bicara ada koma. Ini satu elemen, satu elemen. Jadi elemennya itu sebetulnya adalah header 3, heading. Tapi heading itu punya kelas country name. Kalau nggak percaya, kita bisa pakai impact elemen. Saya si Andorra ini, nah dia ada di elemen H3, heading 3 dengan kelas country name. Karena kelas country name itu posisinya ada di dalam elemen 3, maka ya elemen itu diambil di H3 itu. Gitu ya. Nangkep nggak kalian? Sampai tahap mengubah HTML jadi sub. Paham? Itu nggak terlalu penting sebetulnya. Nggak ada uh, poin penting yang kita ketahui. Karena itu urusannya di khusus. Tapi setelah diubah jadi sub, terus kan kita mau ambil seluruh elemen yang punya atribut kelas country name, gitu kan? Oke? Dari kode yang masih mentahan utuh, kita cuma mau ngambil elemen-elemen
yang punya atribut. Atribut tadi kan banyak ya, ada ID, ada kelas, ada href. Kita maunya itu kelas. Karena di sini di inspect elemen, nama-nama negara ini dikasih kelas country name gitu kan. Sehingga kalau kita mau ngambilnya itu nama-nama negara, ya panggillah kelasnya, country name. Nah, cara memanggilnya tadi, kalau menggunakan selector itu kan titik nama kelasnya, berarti titik country name. Itu menggunakan metode select. Kalau kita jalankan, kita taruh di variabel namanya negara, hasilnya ini. Jadi ini kode HTML yang sudah diekstrak khusus hanya elemen-elemen yang atribut kelasnya itu adalah country name. Tapi masih kode HTML, gitu ya. Cuma bukan kode HTML mentah, tapi sudah objek namanya beauty khusus. Cuman dia dasarnya masih kode HTML. Masih menginclude tag-tagnya ini dan atribut-atributnya. Padahal yang kita inginkan kan cuma tag ini kan. Kita nggak pengen ini kan, ya pastinya apa nggak perlu, ya kan? Nah, kita akan ke situ, oke? Sementara ini yang diambil masih satu elemennya itu. Jadi bukan cuma tulisan Saint Martin, nama negaranya tadi, tapi juga elemen dan tag yang melingkupi dia itu diambil. Oke, sampai sini. Kenapa? Yang banyak ya. Nah, eh, si elemen-elemen itu dia sebenarnya dikumpulkan dalam sebuah array, sebuah kumpulan nilai gitu ya. Nah, array itu pasti bisa kita subset ya. Jadi misalnya kita mau panggil elemen ini untuk yang pertama, jadi yang indeksnya 0, kita bisa panggil saja negara dengan indeks 0. Kalau kita print, keluarnya adalah di Andorra ini. Oke, tapi lagi-lagi masih dalam satu elemen HTML. Jadi yang tiga atribut kelasnya ini masih ada. Gimana cara ngambil bagian ininya saja, bukan tagnya tapi isinya, itu dengan atribut text. Nah, coba kita lakukan. Jadi elemen pertama tadi berindeks 0 itu kita mau ambil teksnya, tinggal kita kasih titik teks. Nah, keluarnya Andorra. Tapi di balik layar sebetulnya itu ini belum belum terlalu bersih, masih ada white space-nya, masih spasinya. Di Python kita punya fungsi string namanya strip untuk menghilangkan white space biar bersih. Bukan fungsi, sorry, method. Kita bisa panggil itu, ditaruh lagi di belakangnya strip. Sehingga kalau kita jalan keluarnya barulah si teks Andorra itu. Barulah kita berhasil merujuk pada teks ini Andorra ini. Gimana? Membingungkan? Ya, mungkin agak sedikit membingungkan ya, karena memang Anda harus memikirkan tiga materi dan topik baru. HTML, dan selector, belum Python-nya juga kan. Kalau nggak paham, jangan khawatir. Ini memang idealnya. Ini Anda Python-nya itu sudah
em, apa ya, sudah terbiasa dulu. Jadi Anda nggak bingung lagi dengan syntax Python-nya. Lalu Anda mulai belajar memahami web, gitu kan. Jangan khawatir kalau Anda nggak paham langsung. Dan hari ini nggak ada tugas ya, karena saya paham ini mungkin nggak bisa langsung paham hanya dengan 2 jam pertemuan. Makanya ini saya kasih icip-icip saja dan saya tetap akan run sampai bawah biar Anda tahu nanti ujungnya jadi apa. Jadi suatu waktu Anda mau revisi lagi materi ini, Anda tahu, oh itu hasilnya itu seperti itu. Gitu ya. Jangan khawatir kalau belum paham banget sekarang. Ujungnya apa? Yang penting saya kasih tahu goalnya. Tadi saya mau ngambil tulisan Andorra itu. Katanya sepanjang ini tadi. Kemudian diubah jadi sub, kemudian diambil elemen yang punya kelas country name, masukin ke variabel negara. Terus saya mau ngecek nih, elemen yang pertama, saya ambil teksnya, dan karena itu masih ada white space-nya, saya hilangin pakai method break. Barulah keluar si teks Angular ini. Yang khawatir kalau Anda belum benar-benar menangkap secara clear. Saya contohkan saja. Kemudian misalnya kita tadi nama negaranya ya. Sekarang kita mengambil capital city-nya, ibu kotanya. Nah, di situ kelasnya itu adalah di capital city, isinya ini ya. Andorra itu kan capitalnya di Andorra Vella. Itu dia punya kelas country capital. Jadi kita CSS selectornya adalah menyesuaikan di capital. Gitu ya. Kalau kita ambil, kita taruh di variabelnya ibu kota, kita ambil elemen pertama dan kita ambil tagnya Andorra La Vella. Dan di sini kebetulan nggak ada extra white space, jadi nggak perlu kita skip lagi. Ya tergantung dari kode HTML mentahnya tadi gimana. Tergantung amal ibadahnya sih kode HTML mentah. Kita kan mengambil saja ya. Berarti kan ada spasinya ya di sini. Tapi kalau Andorra La Vella ini kan nggak ada. Ya tergantung yang buat. Itu challenge-nya itu kayak. Oke, nah berarti kita sudah tahu kita ambil bagian per bagian itu kan, satu-satu itu. Kita mau gabungkan itu jadi sebuah tabel. Nah, kita bisa manfaatkan pengetahuan kita tentang dictionary dan panggil. Idenya adalah masing-masing komponen itu kan diambil terus ditaruh di tabel gitu kan. Nama negara Andorra taruh sini, ibu kotanya Andorra Vella taruh sini, dan terusnya. Pakai looping perulangan for. Karena waktunya mungkin nggak cukup, ini secara umum ide adalah melakukan hal yang seperti tadi itu, gitu. Cuman kita taruh hasilnya itu dalam sebuah dictionary, dictionary. Dan dictionary itu tahu jadi data frame akan lebih bagus lagi. Dalam sebuah tabel ya, data frame dengan tabel. Nah, kalau kita run, ini hasil web scraping kita. Jadi sebuah tabel. Ya seperti ini hasilnya. Mungkin hari ini saya tidak akan jelaskan step-step detailnya. Yang penting Anda tahu ini jadinya oh jadi kayak gitu. Kalau Anda nanti mau lihat kodenya lagi, silakan. Jadi awalnya itu informasinya
terpencar-pencar gitu ya. Enggak, dalam arti dia bukan tabel, ya kan? Tapi eh, tulisan-tulisan dari dalam sebuah laman web. Tapi ini karena contoh yang bagus ya, yaitu dikasih kelas yang spesifik, nama kelasnya spesifik. Jadi kita tahu kalau nama kelas country name itu merujuk ke nama negara. Country capital ya nama ibu kotanya. Ini gampang menariknya. Ini kan web untuk latihan. Saya di sini juga kasih contoh. Ini yang agak nyata ya. Ya bukan agak, ya memang nyata. Misalnya ada web namanya peraturan.go.id. Ini isinya database peraturan ya, UU, PP dan sebagainya. Misalnya saya itu mau membuat tabel nama UU dan tahun dia ditetapkan, tanggal. Nama UU-nya, sorry, daftar UU-nya itu ada di peraturan.go.id/UU. Jadi di halaman ini isinya UU. Cuman, nah ini yang belum saya lakukan karena contohnya saya buat sederhana. Ini nanti ada banyak halaman. Saya di sini hanya akan ambil halaman yang pertama ini. Tapi kalau Anda nanti mau ambil halaman, berarti Anda harus melakukan perulangan untuk setiap halaman. Dan Anda harus tahu pola dari URL-nya. Ini kan halaman pertama, kelas UU aja kan alamatnya. Kalau halaman kedua, UU tanda tanya page sama dengan 2. Halaman 3, kira-kira apa? Page sama dengan 3. Predictable kan? Anda bisa buat looping for begitu. Sebanyak jumlah halaman. Nah, jadi setiap kali halaman tinggal diubah page sama dengan berapanya tadi. Tapi ini contohnya hanya halaman pertama saja ya. Tapi yang akan saya buat lebih rumit adalah tanggal dia diundangkan itu nggak ada di sini. Kita harus buka halaman dari UU-nya itu. Adanya di sini nih. Ditetapkan tanggal 31 Oktober 2023. Jadi kita dari halaman daftar UU tadi ya, kita masing-masing harus buka halaman masing-masing. Kita harus buka masing-masing page dari si UU itu, buka, baru ambil tanggalnya. Nah, kita akan look itu. Itu ada di contoh ya ini. Panjang-panjang banget ya kodenya. Dan ini pun mungkin bukan kode yang paling efisien. Cuman mungkin ada agak bingung rumit di sini. Ada kurung sikunol itu karena ketika diambil, di parsing, itu tuh masih bentuk array. Jadi kita harus ambil elemen pertama gitu. Itu kalau Anda lihat kurung sikunol itu karena itu masih berupa anggaplah kayak list dan kadang listnya itu isinya cuma satu. Jadi kita harus ambil dalamnya, bukan bukan satu list kayak. Kita lihat aja hasilnya seperti apa. Kalau anggaran ujungnya itu jadinya adalah ini. Saya punya tabel nama UU, tentangnya apa, ditetapkan tanggal berapa. Nama dan tentang tadi kan dari halaman yang depan kan. Oke. Nama UU-nya ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Oke. Tentangnya itu ini perubahan atas bla 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 bla. Tanggal ditetapkan, Anda harus buka link ini. Ya darinya di sini. Jadi untuk setiap UU yang ada di sini, itu akan dia buka halamannya itu, terus ngambil tanggalnya.
lalu digabung. Jadilah tabel yang tadi kita lihat. Nih, tabel. Kalau gini kan kelihatan ya manfaatnya. Nah, Anda sudah nangkep kan, ini bisa digunakan untuk apa? Setidaknya, at least Anda tuh tahu itu. Jadi, kalaupun Anda belum bisa memahami tekniknya detailnya di mana, Anda tahu ini bisa digunakan untuk apa, dan kalau Anda pengen melakukan itu, Anda bisa belajar dari sini atau dari resource yang lain. Oke? Nah, terakhir ya, yang terakhir, kalau yang kita scrap itu sudah bentuknya tabel, itu jauh lebih mudah. Syaratnya statik ya lagi-lagi, jangan yang dynamic. Kalau dynamic Anda harus belajar pengetahuan yang lain lagi. Kalau tabel, misalnya ya, misalnya adalah web UGM tadi. Wikipedia, halaman tentang UGM tadi, itu kan punya beberapa tabel. Ya banyak. Nah ini tabel kan. Dan tabel-tabel yang lain itu kita bisa langsung ambil dengan menggunakan Pandas. Di Pandas itu ada fungsi namanya read HTML. Kita bisa langsung kasih linknya dan Pandas akan mengambil semua elemen yang berupa tabel dan dimasukkan dalam suatu list. Jadi kalau ada tabel 100 ya, ke 100-100-nya itu diambil. Oke, kita coba ya. Pakai kita pakainya fungsi read HTML. Ini adalah linknya, URL-nya. Kita taruh di suatu variabel dengan table. Ini nanti akan jadi sebuah list. Nah, kita cek ada berapa tabel dengan mengecek panjang list itu. Length itu kan untuk mengecek panjangnya. Ada 40 tabel dari halaman itu. Kalau kita mau mengambil masing-masing tabel, kita bisa indeks saja, subscribe ya. Misalnya ambil tabel yang pertama, tables, lalu kurung suku 0, berarti tabel pertama. Ternyata tabel pertama itu adalah ini. Kira-kira apa ini? Di bagian mana? Foto, modul dalam bahasa Inggris, tulis. Di laman aslinya itu ada di kotak yang samping ini, samping kanan ini. Jadi semua elemen HTML yang itu tabel, TRTD atau tabel-tabel yang lain itu akan diambil. Nggak cuman yang benar-benar kayak tabel yang biasa kita lihat, tapi bergantung pada tabel sesuai kode HTML-nya gitu. Nah, terus kita bisa cek itu tabel mana yang kita mau, misalnya tabel yang contohnya mana? Tabel yang kedua ya, yang lebih satu itu adalah ini, ada tadi fakultas farmasi, fakultas tanggal pendirian gitu. Yang ini tabel kedua. Jadi kalau bentuknya tabel jauh lebih mudah, pakai aja Pandas. Problemnya tadi nanti paling tabel itu kan kadang ada multi page kan. Jadi halaman satu, halaman dua, halaman tiga. Anda harus loop itu dan nanti digabung jadi satu. Problemnya lagi kalau itu webnya itu web yang dynamic, bukan statis. Anda nggak bisa langsung mengcapture kode untuk tabel itu. Itu kira-kira.
Oke, uh, jadi sekali lagi itu basicnya ya, basicnya. At least di sini Anda itu paham apa itu web scraping, apa kira-kira kegunaannya, dan sekilas mengenai step-stepnya. 2 jam tentu saja nggak bisa untuk menjelaskan secara detail dan juga melakukan praktik secara detail. Kalau Anda mau belajar lebih lanjut, ada beberapa link. Ini yang atas itu rekaman dulu lab I juga kalau nggak salah. Um, Dia cuma satu sesi, tapi dia mengcover scraping yang multi halaman tadi. Yang kalau halaman 1, halaman 2, halaman 3 gimana. Dan mengekstrak tabel yang format JSON. Lalu kalau Anda tertarik juga untuk scraping web yang dinamis, nanti kita harus pakai lagi namanya Selenium. Anda bisa buka ini, atau silakan tentu saja banyak ya materinya di Google. Silakan cari dynamic web scraping di Python. Kalau Anda mau belajar lebih lanjut. Gitu kira-kira. Hari ini nggak ada tugas. Ada pertanyaan, komentar, saran, masukan? Ya. Oh, kalau pengalaman kita sendiri yang berapa web scraping itu nggak ada yang benar-benar oh, saya kemudian saya tuh dulu ini ambil data bencana dari DB direct database. Aduh, saya lupa pokoknya. Pokoknya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana tuh punya database bencana. Tapi dia tuh nggak bisa langsung diekspor Excel gitu. Ditampilkannya tabel dalam web. Ya udah harus kita epic. Terus ada web namanya harga emas. Kebetulan ini webnya statik dan sederhana. Harga emas. Nama coba. Dia kalau nggak salah tuh dari tahun 2013 per hari ada data harga emas batangan, antam dan eh, harga emas dunia dan harga emas pegadaian untuk setiap bulan. Ini tahun beberapa yang kita lakukan. Itu sih. Um, Sebenarnya mau melakukan hal yang lain juga tapi belum sempat karena perlu belajar lebih lanjut webnya di sini misalnya ya mengambil data rumah dari OLX, data harga rumah atau dari web yang lain. Tapi biasanya web mereka itu problemnya ya gini, saya sampaikan beberapa hal. Tentu saja problem pertama webnya dinamis. Problem kedua adalah mereka punya suatu proteksi khusus agar nggak bisa di scraping. Itu bisa. Jadi scraping itu kan harus buka berulang-ulang ya. Ini buka, 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 buka. Kadang itu ada proteksi. Ketiga itu masalah etika. Jadi scraping ini Anda nanti bisa lihat video YouTube di situ ya, karena di situ materinya menjelaskan. Saya nggak menjelaskan, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Scraping itu ada etikanya, karena kan kita itu melakukan request ya terhadap web itu bisa jadi ratusan ribuan bahkan bisa jutaan kali. Mungkin dalam 1 jam bisa jutaan kali. Nah itu bisa apa namanya memperbesar load beban dari server. Kalau servernya nggak kuat, nah ya kalau web-webnya web-web yang di server kecil, jadi kita berbagi bandwidth sama orang lain. Ya, ada etika-etika. Itu karena ini pertemuan terakhir ya, saya mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti dari pertemuan pertama sampai sekarang. Semoga
yang sedikit ini, ya mungkin nggak sedikit banget ya, tapi karena memang materi yang saya sampaikan ini hanya di permukaan-permukaan, semoga at least menjadi pemantik bagi Anda untuk bisa mengeksplor lebih jauh. Karena Python ini manfaatnya banyak sekali. Ini yang belum saya contohkan, misalnya untuk melakukan simulasi murid, seperti pakai MATLAB itu bisa juga. Machine learning, bisa. Macam-macam. Analisis teks, bisa. Tergantung library-nya. Jadi untuk melakukan suatu kemampuan tertentu, ada library. Itu pertanyaan, komentar terakhir. Oh, tidak ada, saya akhiri. Terima kasih dan saya mengucapkan mohon maaf jika banyak salah kata dan kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Selamat siang dan terima kasih.